Oke, saya mau bicara tentang memberikan waktu bagi karya seni. Sok-sok berkesenian ya, cuman apa ya? Atau ya, seni itu kadang-kadang kayak disematkan pada hal-hal apa ya? Padahal kayak lukisan Pablo Picasso itulah karya seni, atau apa namanya, novel Pramudia itu seni apa ya? Kayaknya nggak gitu-gitu banget sih. Cuman kayak seni itu berat gitu di kepala gue ya. Kalau gue melihat kayaknya seni itu berat, padahal gue rasa makna dari seni itu lebih apa ya bilangnya, seni itu melingkupi semua hal. Gue rasa berkesenian gitu, berkesenian apalagi kayak berkesenian seolah-olah hanya milik pelukis gitu. Bukan seolah-olah sih, atau ya persepsi gue aja. Kalau gue melihat dari apa yang gue lihat di media yang gue konsumsi sehari-hari, persepsi persepsi orang tuh terhadap berkesenian tuh rasanya ya, rasa-rasanya disematkan pada ya, pelukis atau pemusik yang benar-benar musisi gitu. Padahal menurut saya ya, berkesenian itu sebetulnya sesuatu yang dilakukan oleh semua orang dan bisa dilakukan oleh semua orang dan mungkin perlu dilakukan semua orang. Jadi berkesenian itu apa ya, itu membuat sesuatu yang indah aja, sesuatu yang indah menurut setiap orang masing-masing. Kalau merasa apa namanya, merasa misalkan ada emosi apa ya, senang gitu, terus lo ingin mengekspresikannya, membuatnya menjadi suatu tulisan gitu, satu tweet mungkin, terus lo merasa anjing ini indah ya, menurut gue itu berkesenian aja gitu sih. Tapi tidak perlu bahas berkesenian, gue mau bahas itu tadi ya, eh cantikan gue mana, memberikan waktu bagi karya seni. Maksudnya adalah mungkin dari sini ya, meskipun semua orang bisa berkesenian, tentu dalam setiap karya itu ada tingkatan-tingkatannya. Gue merasa seperti itu, bahwa ada karya yang memang keren, ada karya yang ini karya seni tapi ya nggak antara gue nggak nyampe, atau ya tidak begitu membekas uh, bagi gue gitu. Dan gue suka mengkategorisasikannya seperti ini: ada karya yang shallow, ada karya yang deep gitu. Karya yang shallow tuh maksudnya apa? Kita mulai dari sini ya. Jadi memberikan waktu bagi karya seni, tapi gue mulai dari penjelasan soal deep dan shallow. Shallow itu adalah karya-karya seni yang apa ya, yang kalau dengar tuh langsung enak gitu, langsung enak aja. Tapi ketika kalau dengar kedua, ketiga, keempat kali tuh langsung bosan. Nah itu shallow tuh, kayak anjing udah gak ada apa-apa lagi yang bisa gue dapet nih dari sini gitu. Kayak makan coklat, kayak makan coklat lah, coklat gue gak tahu, tapi kalau di gue ya, coklat harga 1.000-an tuh, itu kalau makan pertama kali wah enak, tapi makan kedua kali langsung enak. Nah itu tuh yang gue lihat, yang gue anggap shallow itu, sesuatu yang udah pertama kali langsung enak, enak banget, tapi ketika lo dengar untuk kedua kali, tiga kali udah kayak bosen kan, tidak ada apa-apa yang bisa didapat dari situ gitu. Nah karya yang deep itu adalah karya yang deep itu yang ketika pertama kali didengar mungkin bisa jadi langsung enak, tapi bisa jadi juga tidak langsung enak gitu, tidak langsung kayak tidak langsung kayak dapat pleasure-nya gitu. Tapi ketika semakin lo, ini contohnya lagu ya, bisa juga di semua hal sih, baca novel, baca puisi, lo baca, nonton film gitu. Ketika lo dengar untuk kedua kali, ketika lo baca untuk kedua kali, kok karya ini ada sesuatu yang baru ya,
yang sebelumnya kok gue nggak perhatiin tapi gue dapet gitu. Atau ketika lo apa namanya, misalkan novel baca ketiga keempat kali kok jadi makin ini ya, jadi makin keren ya novelnya gitu. Atau ketika lo dapet pengetahuan baru, pandangan lo jadi berubah terhadap novel itu gitu, terhadap karya seni itu. Itu yang gue lihat sebagai karya seni yang deep, yang ada banyak layernya gitu, ada banyak sisi di mana lo bisa melihat dia. Kayak kalau lo cuma makan jajan coklat seribuan, ini perumpamannya. Kalau cuma makan jajan coklat seribuan mah rasanya ya manis aja gitu, satu dimensional. Tapi ketika coba lo makan mie ayam yang enak gitu, multidimensional. Lo bisa makan, ada sayurnya sedikit pahit, ada kuahnya, ada gurih-gurihnya, dan di dalam kuah itu pun ada macam-macam, ada gurih, asin, sedikit manis mungkin. Terus di baksonya juga ada tekstur yang beda, jadi kaya gitu. Ada banyak cara untuk menikmatinya gitu. Itulah karya yang deep menurut saya. Ini terminologi yang gue bikin dan nyuri-nyuri sedikit sih dari banyak orang sih. Cal Newport, Derek Trucks tuh, kalau cari itu orang-orang itu gue sering denger wawancaranya. Mereka suka menggunakan terminologi itu deep, shallow, gitu. Itu jadi itu. Terus itu ya, kadang-kadang karya yang deep itu, nah ini masuk ke poin gue, memberikan waktu bagi karya seni. Karena kadang-kadang karya yang deep itu, ada yang karya yang deep nih, yang jadi yang ketika gue denger berulang kali, kedua, ketiga, keempat kali nggak bosan-bosan dan selalu ada hal baru tuh. Ada karya yang seperti itu yang dari pendengaran pertamanya pun gue udah tahu anjing ini udah enak banget. Ada karya yang seperti itu. Misalkan karya seperti itu apa ya? Kind of Blue-nya Miles Davis tuh. Gue denger pertama kali langsung ini enak sih. Terus puisinya Pak Sapardi mungkin. Ada beberapa puisi yang ketika gue baca tuh langsung nyes gitu. Dan ketika gue baca ulang, efeknya masih sama. Dan masih ada yang bisa digali gitu. Itu kemudian tadi bahasa ya karya yang tapi ada juga karya yang salah satu contoh lain Beatles tuh. Beatles catchy. Beatles terutama era setelah, dari sejak Rubber Soul, Beatles tuh catchy. Cuman ini ternyata ketika lo denger lagi, ternyata bassnya begini ya, ternyata keren lah itu. Tapi ada karya-karya yang ketika pertama kali lo baca, lo dengar, lo konsumsi, terasa lo nggak dapet pleasure-nya, terlalu membosankan, terlalu sulit, sehingga dari terlalu sulit jadi nggak dapet pleasure-nya dan membosankan. Pokoknya pendengaran pertamanya bukan tidak menyenangkan ya, tidak sulit lah, bukan sulit ya, nggak dapet pleasure yang immediate. Nah, tapi ketika lo dengar kedua kali, atau ketika lo baca novel di bab 1, bab 2 nya masih kok anjing susah banget ya, tapi ketika lo baca bab 3, mulai baca bab 4, anjing ini lo mulai dapat gitu, dan lo mulai dapat pleasure-nya. Nah itu ada yang seperti itu tuh di pengalaman gue, yang dari pertama kali mendengar, membaca, atau menonton nggak gitu dapat, tapi ketika lo udah dapat. Dan itu biasanya kalau baca novel mungkin setelah bab ketiga, bab keempat, disitulah lo mulai sadar, wah ini luar biasa karyanya gitu. Ada karya-karya yang seperti itu, dan menurut gue karya-karya seperti inilah yang kita harus kasih waktu gitu. Kasih waktu untuk kayak bunga lah, untuk dikasih waktu untuk mekar. Dengan cara apa? Dengan cara ya disiram, dikasih pupuk,
siram sama pupuknya itu apa ya. Kalau dalam study case membaca ya, kalau dalam case membaca ya kita sebagai pembacanya gitu, kita pupuk dengan yang kita baca dengan seksama, kita apa namanya, kita baca dengan atensi penuh, kita baca ulang kalau ada yang sulit gitu. Dan pengalaman-pengalaman ini tuh banyak, yang paling profound mungkin ya, itu gue dapet, ini menit berapa, 10 menit anjing, udah 10 menit nggak apa, dikit lagi. Itu gue dapatkan ketika gue yang paling berharga ya, salah satunya adalah ketika gue baca Dostoyevsky, Brothers Karamazov. Itu novelnya panjang, 900 halaman apa. Dan sampai sekarang pun gue nggak tahu semua isinya, gue nggak bisa bilang gue mengerti penuh semua isinya, tapi itu buku yang menurut gue sangat deep. Ketika gue selesai baca itu ada banyak hal yang bisa gue ambil, ada banyak hal yang bisa gue gali, ada banyak sisi dari novel yang bisa gue gali, ada banyak bekal bagi gue untuk memikirkan hal-hal di keseharian gue. Itu Brothers Karamazov tuh yang ketika gue pertama kali baca, bahkan sampai akhir-akhir sih, itu banyak sekali bagian yang membosankan sekali. Bagian dia 900 halaman dan ada 100 halaman kali ada tuh yang cuman menceritakan orang bacot soal pendapat dia tentang tentang kehidupannya dia gitu. Terlepas dari plotnya, itu bisa sangat membosankan. Dan bagian-bagian awal juga ada banyak sekali tokoh, ada banyak sekali peristiwa yang sehingga apa ya, kayak lo masih sulit untuk menemukan koneksi antar peristiwa ini menceritain apa sih gitu. Tapi ketika gue melewati itu, gue baca, baru tuh gue, oh ternyata plotnya begini, oh ternyata sisi-sisi ini nih yang mau digali, bukan mau digali ya, sisi-sisi, ada gue menemukan lah sisi-sisi yang sangat dalam gitu yang bisa dieksplorasi. Kalau dalam kasus novel ini ya pertanyaan-pertanyaan orangnya soal ketuhanan, soal religiusitas, soal spiritualitas, soal makna hidup ini, soal arti dari kebaikan, keburukan itu apa gitu. Dan itu dalam dia. Tapi dalamnya itu baru gue sadari, baru bisa benar-benar gue kayak gali setelah ya menghabiskan waktu banyak untuk membaca ulang passage bagian-bagian yang kadang-kadang antara terlalu boring atau terlalu dense dengan terlalu filosofis aja, jadi lo harus baca ulang nggak bisa yang kayak skimming gitu. Bisa skimming sih, tapi kayak ketika lo udah nyampe di halaman kedua dari baca cepat lo itu, lo akan sadar anjing ini ngomong apa ya, karena lo nggak benar-benar tahu konteks halaman sebelumnya kalau lo baca cepat gitu sih. Dan itu poin yang mau gue buat adalah bahwa ada karya-karya kayak gitu yang memang sulit, yang memang butuh waktu, tapi ketika lo kasih dia waktu, ketika lo kasih diri lo waktu juga untuk baca, untuk benar-benar pahamin, rewardnya tuh luar biasa. Yang lo dapetin tuh luar biasa. Kenikmatan membacanya tuh luar biasa. Bukan kenikmatan yang pleasure tuh bukan kata yang tepat mungkin untuk mendeskripsikan pengalaman membaca Dostoyevsky itu ya. Apa ya? Bukan cuman enak sih, tapi kayak profound. Apa ya profound? Yang membuat lo melihat dunia di sekitar lo dengan cara yang berbeda mungkin itu tuh. Itu bukan lagi kalau lo makan coklat ya udah enak aja gitu. Tapi ada sesuatu yang setelah lo konsumsi, dunia sekitar lo berubah gitu. Ya seperti lo misalkan gue memberikan contoh tapi nanti masuk pasal
takutnya ini ya, zat-zat ini jangan lah. Intinya itu ada, karena ada sesuatu yang lo konsumsi biasa aja nih, tapi maksudnya enak, tapi ya udah. Tapi ada sesuatu yang ketika lo konsumsi, dunia sekitar lo berubah kan, ada yang seperti itu. Dan itulah yang membaca Dostoyevsky itu. Dan itu tidak akan bisa gue dapatkan kalau gue pertama kali ketemu, anjing nih bacaannya sulit nih, terus gue lepas. Itu gak akan gue dapatkan kalau gue langsung menyerah gitu. Itu gue harus melalui kesulitan-kesulitan itu. Dan jadi itu sih, ada karya-karya yang seperti itu. Dan gimana cara lo tahu kalau karya itu emang sulit aja, emang ini pengarangnya gak bisa nulis, dan mana yang ini emang ada sesuatu yang profound nih, yang pengarangnya tuh atau pemusiknya atau apanya memang benar-benar ada sesuatu yang bisa digali, bukan cuma sulit doang, tapi ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Bagaimana cara membedakannya? Gua pun tidak tahu juga sebetulnya. Gue tidak tahu. Banyak sebetulnya buku-buku yang gue baca sulit banget. Tapi setelah gue baca cuman gue bengong doang, tuh banyak sih. Banyak juga. Bahkan lebih banyak, jauh lebih banyak buku yang seperti itu sebetulnya sih. Buku dan musik ya. Gue pernah coba-coba dengar album jazz, apa ya istilahnya, avant-garde jazz gitu-gitulah. Yang ketika gue dengar, gue berharap mendapatkan yang pengen sok-sokan seni nyeni gitu kan. Cuman ketika gue dengar kok nggak dapet ya, sampai sekarang juga nggak dapet gitu. Mungkin ada karya-karya yang kayak gitu, mungkin, dan bukan mungkin ya mungkin ada karya-karya yang kayak gitu. Tapi ada pengalaman yang profound dengan beberapa buku dan beberapa karya musik yang bikin gue merasa kayak worth it nih, setimpal nih kalau gue mau mencoba ekspor sesuatu. Dan lama-lama gue kayak punya insting juga sih, kayak ada sesuatu yang emang membosankan aja, tapi ada sesuatu yang membosankan karena dia sulit gitu, sehingga ini ada sesuatu yang berharga. Gue punya insting. Dan dari mana dapat instingnya nggak tahu sih, mungkin karena sering-sering baca ya, atau sering-sering dengar. Lama-lama gue ada insting aja. Tapi 17 menit, apakah lanjut atau enggak ya? Gak apa-apa, lanjut lagi lah. Tapi apa ya, poin yang mau gue buat adalah bahwa karya itu tidak hanya bagus karena karya itu sendiri. Karya itu bagus juga butuh pembaca yang bagus juga. Kalau gue 2 tahun yang lalu baca Dostoyevsky dengan kemampuan bahasa Inggris gue yang pas-pasan, dengan kemampuan mencerna bahasa, mencerna gagasan gue yang masih terbatas. Kalau gue baca Dostoyevsky 2 tahun yang lalu, gue akan bengong aja, gak akan dapat apa-apa. Gue baru bisa mencerna dan mengapresiasi ketika gue berubah kan. Jadi in a way, gue juga menulis novel itu gitu, karena dengan gue berubah, gue jadi bisa menikmatinya secara lebih utuh. Sama lah kayak lo belajar programming atau lo belajar bahasa Inggris gitu. Kalau belum bisa bahasa Inggris, orang ngomong bahasa Inggris tuh kayak, anjing ini ngomong apa? Tapi ketika lo bisa bahasa Inggris, lo mulai ngerti gitu, kayak nyelesain puzzle aja, mulai dapet gambaran yang lebih utuh. Sama kayak programming, lo kalau belajar Python atau apa bahasa pemrograman, satu baris bahasa pemrograman aja udah merasa kayak, anjing ini apaan ini di dalam satu line itu. Tapi ketika lo udah sebulan practicing segala macam, lo jadi akan punya pemahaman kayak jadi make sense apa-apa yang ada di dalam pemrograman itu dengan bahasa-bahasa alien itu gitu. Sama kayak karya seni gue rasa. Sehingga karya seni itu bukan cuman dibuat, menurut gue, karya seni itu bukan cuman dibuat oleh orang yang pertama kali mengkaryakannya,
tapi juga dibuat oleh pembacanya gitu. Gue pernah dengar istilah kayak a great book needs a great reader gitu. Jadi buku yang baik membutuhkan pembaca yang baik pula gitu. Ya karena ada certain beauty dari sesuatu yang cuma bisa diungkap oleh orang-orang tertentu karena dia yang punya alatnya. Dan ini menurut gue yang bikin gue lebih humble juga, kayak kalau gue baca karya yang ini apaan sih, mungkin karya itu bisa emang jelek, tapi bisa jadi juga ada guanya aja yang belum sampai pada pemahaman yang cukup untuk memahami karya tersebut gitu. Meskipun ada slippery slope-nya juga, semua orang jadi bisa bilang bahwa nih lo cuma lagi belum paham aja, semua orang jadi bisa bilang gitu. Ya kan, semua orang jadi bisa ngeles kalau lagu gue keren kok, lo belum paham aja. Bisa gitu juga ya sebetulnya. Ya, itulah ribetnya. Jadi itu sih. Dan bukan cuma sama karya seni, sama semua hal sih. Tempat semua hal ini gue sadari juga. Kucing kawin lagi temen. Semua hal itu apresiasi gue terhadap semua hal tuh selalu berubah dari waktu ke waktu seiring gue berubah juga. Kayak apresiasi gue terhadap rambut keriting gue tuh, dulu pas gue kecil rambut keriting gue tuh gue sangat benci dengan, sangat tidak suka lah. Gue pengen kapan gue rambut lurus ya. Tapi setelah gue bertumbuh, gue punya referensi orang-orang keriting yang keren kan. Kayak Jimi Hendrix, kayak Basquiat, kayak apa lagi ya, itu sih terutama Jimi Hendrix dulu, atau Eric Clapton dulu kan dia pernah afro gitu kan. Itu gue jadi kayak anjing, keriting keren ya, tapi malah rambut gue lurus gitu. Jadi seiring gue tuh bertumbuh, berubah tuh pemahaman gue. Atau kalau yang lebih ini kayak pemahaman gue soal apa namanya, soal uang juga berubah. Dulu gue merasa pernah ada satu titik di mana gue pingin sekali kaya. Sekarang gue merasa sekarang tidak begitu, masih pingin sih tapi tidak begitu, karena gue mulai goyah lah pemahaman gue tentang keyakinan gue, bahwa kayak mulai goyah keyakinan gue tentang seberapa berharga uang gitu. Banyak sih hal yang kayak gitu yang berubah karena gue juga berubah gitu. Jadi itu sih indahnya dunia ini adalah itu sih, gue rasa bahwa semakin kita berubah secara lebih baik, hal di sekitar kita juga berubah secara lebih baik juga. Bukan karena mereka berubah, gimana ya, seiring kita berubah secara lebih baik, hal di sekitar kita juga berubah, juga menjadi lebih baik. Tapi bukan karena mereka berubah sebetulnya, tapi karena cara kita melihatnya mereka itu yang berubah gitu. Dan itu indah sekali sih. Itu indahnya dunia. Jadi karya seni itu ternyata ya mereveal sesuatu yang umum juga dari hal sehari-hari. Gitu sih. Gitu. Oke.